MPV listrik dengan 7 tempat duduk. Ya, begini yang ditunggu. Sekarang kita pengen cobain BYD M6 dari Jakarta ke Bandung. Kemarin kita udah bikin first impression-nya di Gias, sekarang kita test drive aja. Oke, sekarang kita udah mulai jalan, dan sebelum kita sampein gimana rasa nyetirnya, sekilas dulu soal mobil ini. Jadi BYD M6 dia adalah sebuah MPV 7-seater dengan harga yang relatif reasonable, sekitar 379 juta sampai 429 jutaan. Dengan harga itu kita dapat mobil yang kurang lebih segede Toyota Kijang, 7-seater ya, 3 baris. Tapi yang kita naikin ini adalah versi superior dengan captain seat. Jadi 2 depan, 2 tengah karena captain seat, dan 2 lagi bisa di belakang. Nah, untuk fitur dia lumayan lah, ada lampu LED di depan, dia ada panoramic roof, tapi nggak bisa dibuka ya, cuma panoramic roof doang. Terus ada kamera 360 dan kameranya cukup oke, jadi biarpun minim cahaya, gambar-gambar di kamera itu masih lumayan kelihatan. Dan dia punya power tailgate. Tampilan sendiri dia cukup oke ya, maksudnya dia nggak mencolok gimana banget, tapi juga nggak terlalu biasa atau terlalu hambar, terlalu mudah dilupakan gitu. Dia cuma pas gitu penampilannya. Dan di atas dia ada roof rail yang kata orang BYD itu beneran bisa dipakai. Jadi kita bisa pasang kayak aksesoris di atap gitu ya, katakanlah roof box dengan berat maksimal hingga 80 kg. Nah, kalau di dalamnya, misalnya kita bandingin sama BYD lain, katakanlah Seal, atau Tiga, atau Dolphin, itu mungkin desain interior si BYD M6 ini cenderung biasa, cenderung main aman, cenderung standar, nggak ada yang aneh-aneh. Begitu juga dengan bahannya. Di sini plastik, di bawah juga plastik. Paling yang agak mendingan cuma panel kayu di dashboard sama di bagian pintu. Tapi selain dari itu, semuanya bisa dibilang cukup standar, cukup biasa. Posisi duduk gimana? Nah, jok depan kan dua-duanya udah elektrik ya. Dan ini udah posisinya paling rendah. Dan gue masih ngerasa posisi duduknya itu agak tinggi. Jadi kalau kalian adalah orang yang suka dengan posisi agak tinggi kalau nyetir, kalian akan cocok dengan mobil ini. Kenapa? Karena dia memberikan sedikit rasa commanding. Jadi nyetirnya mungkin sedikit berasa lebih pede dari biasanya. Nah, kalau dibanding sama BYD lain juga, kita nggak dapat panel instrumen full layar. Kita cuma dapat 2 lingkaran analog sama 1 layar MID full color di tengah. Jadi baik lagi, ini kayaknya bukan BYD yang generasi terbaru ya, mungkin ini mobil yang udah pernah ada sebelumnya tapi diperkenalkan lagi untuk pasar Indonesia seperti itu. Tapi masih ada beberapa gimmick khas BYD. Contoh, di bagian tengah dashboard ada tulisan Build Your Dreams. Buat yang belum tahu, itulah kepanjangan dari BYD. Dan ada juga layar tengah yang bisa muter-muter. Jadi tinggal tekan tombol di setir atau pencet menu di layarnya. Ya kalau boleh jujur keren sih kalau dilihat-lihat pertama kali, tapi setelah sekian lama pakai mobil ini, kapan kepakainya ya? Udah gitu kalau misalnya kita masuk ke menu Android Auto atau Apple CarPlay, ini layarnya masuk ke mode landscape, nggak bisa dipakein Apple CarPlay atau Android Auto model portrait. Ya jadi bisa dibilang layar bisa muter-muter tuh gimmick doang kali ya. Kalau kita bicara fitur, mobil ini cukup lengkap. Pertama, tadi kan gue udah bilang dia punya Android Auto dan Apple CarPlay dan bisa secara wireless. Kedua, di sini ada wireless charging, dan ketiga, ya dia ada ventilated seat. Bayangin kita habis dari luar, gerah, kepanasan gitu-gitu, tinggal masuk ke mobil ini dan nyalakan fitur pendingin di joknya. Cuma buat kedua jok depan, tapi enak. Jadi bayangin udah panas di luar, masuk mobil, masuk adem, enak pasti. Dan ini adalah mobil yang sayangnya hampir semua settingan AC itu ada di layar. Tapi untungnya ada satu tombol di sini buat nyala dan matiin AC. Jadi palingnya kalau urusan nyala matiin AC kita bisa akses dengan cepat dan mudah. Dan ini adalah mobil yang bisa ngatur AC dari MID. Ada menunya di setir. Jadi kita bisa ngatur temperatur mau direndahin atau ditinggiin seperti itu. Nah, sekarang gue pengen balik lagi soal layar tengahnya. Kenapa? Karena waktu kita cobain mobil ini ke Bandung, dia kan settingannya pakai menu berbahasa Indonesia. Jadi baik warningnya segala macam, dia juga pakai bahasa Indonesia. Terjemahannya agak lucu. Gue nggak tahu ini udah mobil Cina keberapa yang gue lihat tuh terjemahan ke bahasa Indonesianya agak-agak wagu gitu. Gini, waktu menjelang gelap gitu kan, mobil ini bilang, untuk keselamatan Anda, nyalakan sen rendah. Nyalakan sen rendah apa masuknya? Nah, habis kita ubah ke bahasa Inggris, dia langsung ganti, for your safety, turn on the low beam. Gimana ceritanya low beam jadi sen rendah gitu? Ya, gitulah.
Di bagian tengah sini juga ada colokan ya, lengkap. Ada 12 volt, USB-A, USB-C. Di tengah juga ada USB-C, dan di belakang ada cup holder. Bahkan ventilasi AC itu sampai baris ketiga. Jadi soal feature atau fasilitas, mobil ini cukup. Nah, sekarang gimana rasa nyetirnya? Pertama-tama, waktu kita pakai mobil ini dari Jakarta, itu dia baterai penuh dan di MID bilangnya 530 km. Pertama kali kita ngegas, kita ngerasa kayak pedal gasnya tuh ada sedikit lag-nya atau ada sedikit delay-nya gitu. Tapi mungkin itu tergantung mode berkendara ya, karena dia punya 3 mode berkendara, ada eco, normal, sama sport. Di eco itu ditahan, di normal ya sewajarnya aja, di sport dia lebih responsif seperti itu. Nah, mobil ini dia punya tenaga sekitar 200 horsepower dan torsinya sekitar 310 Nm, plus tadi kita bilang jarak tempuh sekitar 530 km. Dan sebagaimana BYD, dia sangat mengunggulkan kalau mobil ini udah memakai Blade battery dan pasti udah LFP ya. Tapi dia nggak bilang kalau mobil ini udah pakai e-platform yang sama kayak Seal, Dolphin, dan Atto 3. Jadi lagi-lagi kita berasumsi kalau mobil ini adalah mobil yang generasi lama. Tapi baik lagi, BYD bilang desainer dari mobil ini adalah desainer yang dulu pernah bekerja di Audi, Alfa Romeo, dan Lamborghini, terus pindah ke BYD. Sama juga dengan chassis engineer-nya, katanya pernah kerja di Daimler dan sekarang di BYD. Ya oke lah. Tadi gue udah bilang soal pedal gas, dia agak sedikit delay, tapi ya namanya mobil listrik, kita tinggal injek dikit, torsinya langsung berasa. Nah, kalau setirnya gimana? Setirnya seperti beberapa mobil keluarga ya, setirnya enteng, meskipun kalau kita makin cepet, dia makin ada beratnya, tapi tetap tidak confident inspiring, kayak bikin merasa mantap gitu. Cuma berat aja, tapi nggak mantap. Sekarang kita bahas remnya. Karena mobil ini punya rem yang kalau boleh kita bilang sensitif. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita nginjek dikit, berasa kayak nginjeknya kedalaman. Jadi susah buat nakar kekuatan pengereman kita dengan pedal rem si BYD M6 ini. Bener-bener butuh pembiasaan biar bisa ngerem yang halus. Dan kita udah sering bilang kalau mobil listrik itu emang perlu perhatian lebih di pengereman, karena sangat susah untuk memadukan pengereman konvensional dengan pengereman dari regenerative brakingnya. Makanya mobil ini tuh kalau misalnya ngerem, baik lagi, itu berasa sensitif, jadi kita benar-benar butuh adaptasi dan pembiasaan terhadap karakteristik pedal rem mobil ini. Dan tadi gue bilang soal regenerative braking, dia ada 2 level, standar sama larger. Kenapa nggak level 1, level 2 gitu ya? Tapi itu aja, levelnya cuma 2 di standar ya. Kalau kita ngelepas, dia masih agak ngelucut tapi berasa ada yang nahan. Kalau di larger, dia tuh nahannya lebih berasa, tapi dia nggak bisa one pedal driving. Ya, itu tergantung sudut pandang kalian aja. Apakah kalian orang yang suka dengan one pedal driving atau enggak? Tapi kalau kita saranin tetap di standar aja. Jadi dia karakteristiknya masih lebih alami kayak mobil biasa gitu ya. Kalau soal suspensi, bantingannya ya tergantung kita lewatin jalan yang kayak gimana. Misalnya ya, kita udah lewatin tol MBZ pakai mobil ini, dan kalian tahu kan kondisi tol MBZ kayak gimana bergelombangnya. Nah, pakai mobil ini atau misalnya kita lewatin gundukan yang gede-gede, mobil ini masih lumayan antep dan bisa meredam gundukan-gundukan dari jalan dengan baik. Jadi masih berasa nyaman di sini. Tapi kalau misalnya kita udah ketemu lubang jalan atau polisi tidur, itu beda cerita. Mobil ini mulai berasa kerasnya. Tapi tergantung kalian duduk di mana. Kalau duduk di depan, masih lumayan ada nyaman-nyamannya. Kalau duduk di tengah, masih bisa ditoleransi. Duduk di paling belakang, berasa kerasnya. Padahal, nah, kalau misalnya kita bahas baris kedua atau ketiga gitu ya, tadi kan gue bilang mobil ini hampir seukuran Kijang Innova atau Toyota Kijang gitu ya. Tapi di bagian baris kedua sebenarnya ruangannya oke, ruang kaki oke, ruang kepala oke, tapi nggak luasnya sampai gimana banget. Bahkan ruang kaki aja buat gue, tinggi gue 178, itu nggak ada sejengkal. Dan ini gara-gara dia ada baterai yang gede di bawah, jadi lantainya agak tinggi, jadi paha kita itu nggak ketopang dengan sempurna. Ya tergantung postur badan kalian bisa dapat nyaman atau enggaknya, tergantung dari kalian setinggi apa atau posturnya gimana. Kalau duduk di baris ketiga ya orang dewasa masih bisa muat, tapi kita nggak saranin kalau buat perjalanan jarak jauh ya. Sekarang kita bahas gimana soal kekedapan suara atau soundproofingnya. Mobil Tiongkok atau mobil Cina itu biasanya punya peredaman suara yang bagus, dan mobil ini bukanlah pengecualian, masih sama bagusnya. Jadi kita udah bawa di kecepatan 100 atau mungkin sedikit lebih kencang gitu ya. Suara-suara angin bahkan dari sekitar spion itu minim banget. Paling yang sayup-sayup itu cuma suara dari kolong, suara-suara ban gitu. Dan itu pun juga baik lagi, kecil. Soal visibilitas juga oke ya, karena dia sebuah minibus, dia punya kaca depan yang gede, ngelihat ke belakang juga enak. Paling ini pilar A agak tebal dikit ya, agak disayangkan, tapi kita ada kaca kecil di sini biar kita bisa ngintip ada apa di sekitar persimpangan. Nah,
Untuk sound system sayangnya dia lumayan standar aja sih, nggak ada yang merdu banget atau jernih banget. Dia cukup standar buat kita dengerin radio atau musik. Dan yang namanya mobil modern, sayang kalau nggak ada ADAS-nya. Dan mobil ini udah punya ADAS-nya yang lumayan lengkap ya. Dia ada autonomous braking, dia ada adaptive cruise control, dan seperti biasa dia bisa otomatis jaga jarak sama mobil depan. Kalau mobil depan maju, kita ikut maju. Kalau mobil depan melambat, kita ikut melambat. Nah, pas dia akselerasi buat ngikutin kecepatan mobil depannya, dia masih halus. Tapi kalau giliran ngerem, baik lagi yang tadi gue bilang, dia ngeremnya cukup agak sulit buat ditakar. Dia pun ngeremnya, kalau misalnya mobil depan melambat, dia ikut melambat, tapi ngeremnya tuh agak ngagetin gitu, sedikit kurang halus. Nah, kalau buat lane keep-nya segala macam, kalau misalnya kita motong marka jalan, dia bakal ngasih warning berupa suara dan sedikit getaran di setir, dan dia bakal ngoreksi kita. Tapi dia nggak bakal nge-keep kita biar di tengah-tengah. Dia cuma sekedar warning sama feedback, dia nggak bakal nge-keep kita. Ya, jadi overall untuk ADAS-nya oke, tapi ya yang paling mencolok adalah feeling dari pedal remnya gitu ya. Sama suspensinya yang bisa agak keras tergantung kondisi jalan. Oke, sebelum penutup kita mau kasih tahu berapa konsumsi listrik si BYD M6 ini. Jadi waktu dari Jakarta ke Bandung kita lewatin Cikampek, MBZ, terus lewatin tol yang Subang ya. Jadi kita ke Cipali dulu, terus muter ke Ciater, ke Dago segala macam. Di titik perhentian di Dago kita dapat sekitar 3,8 atau 3,9 km per kWh. Emang kedengarannya nggak gitu irit, tapi ingat waktu itu mayoritas tol dan kita nggak ada eco driving sama sekali, pakai AC, pakai musik segala macam, jadi wajar. Nah, sebaliknya pas kita dari Bandung ke Jakarta di tempat kita sekarang, kita dapat sekitar 6,6 km per kWh. Kesimpulannya apa? Ya ini mobil listrik. Semakin pelan semakin irit, semakin kencang semakin gede konsumsi listriknya. Oke, jadi gimana soal si BYD M6 ini? Ya mungkin baik lagi, kalau kalian pengen sebuah mobil listrik MPV 7-seater, ini pilihan satu-satunya. Tapi semuanya serba cukup. Desain cukup, interior cukup, leganya cukup, fiturnya cukup, ya cuma layarnya doang sih yang gimmick. Nyetir ya juga cukup. Ya, ini adalah mobil yang serba cukup dan emang belum ada rival yang bener-bener direct. Ya, jadi semoga mobil ini bisa memacu brand lain untuk mengeluarkan mobil serupa biar kompetisi makin seru. Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.